Selamat malam teman-teman, salam error. Epic horror. Selamat datang di channel Epic Mystery. Di video pertama ini, gua Algi dan temen gua Jamal Halo, Bo. ingin berbagi pengalaman horor yang pernah kita alami. Oke, sebelum itu bila kalian suka konten ini, terus dukung kami dengan cara subscribe dan komen sebanyak-banyaknya agar channel Epic Mystery dapat terus berbagi kisah-kisah pengalaman horor lainnya. Yang tentunya lebih epic dan bikin bulu romamu lebih merinding. Oke Mal, lu punya pengalaman horor apa nih yang pengen lu ceritain? Oke, gini Gi. Gua ada sedikit cerita horor ya. Ya di tahun 2019 tuh, gua kerja di salah satu perusahaan milik swasta lah. Di situ gua kenal temen deket cewek ya kan, namanya sebut aja lah Santi ya. Oke. Nah, Santi ini minta tolong ke gua, kayak bang, lu ikut gue yuk, kita jalan-jalan ke Malang. Gua bilang, lah, gua males sih, awalnya gua males. Oke. Kayak gitu ya kan, karena kan dia bareng saudaranya tuh sama suaminya gitu kan. Cuma ayo bang tolong, gue jadi supir pengganti dia gitu. Terus gue bilang ya udahlah sekalian liburan ya kan, pikiran gue. Cuma kata Santi itu temen gue, tapi bang sebelum itu mampir dulu bang ke Purwokerto, karena tempat gue tuh lagi ada haul neneknya gitu lah. Oke. Ya udah mbak, gue bilang gas lah gue bilang. Di hari H itu gue jalan ya kan ke rumahnya, karena kan emang mobil standby di rumahnya kan. Oke. Jadi gue jalan ke rumahnya, sampai di rumahnya, yaudah dah, gue dikenalin dah sama suaminya. Ya sebutlah Alex suaminya ya kan. Dan saudaranya dia namanya Yanti, sama adanya Yadi. Oke. Nah, udah kenalan, jam abis Isya sekitar jam 8, gue berangkat dah tuh. Dari mana tuh berangkatnya? Dari Cengkareng. Kan tempat tinggal gue ya lumayan lah dari sama dia, nggak begitu jauh. Oke. Jalan ke dari Cengkareng jalan menuju ke Purwokerto dulu nih, karena kan di rumah saudaranya itu kan ada haul neneknya gitu kan. Ya gue pastinya neneknya gue nggak tahu dah. Jalan mampir ke rest area buat ganti driver. Kan sebelumnya kan suaminya yang bawa. Ya udah ganti, ngopi dulu ya kan. Setelah itu lanjut perjalanan dong. Lanjut perjalanan. Cuma pas udah gantian tuh gue yang bawa tuh. Jadi suaminya itu di samping gue yang bawa. Cuma pas gue ngeliat kaca itu, ngaca spion tengah itu, kok gue ngerasa aneh nih. Saudaranya itu Aneh gimana tuh? ya aneh, kayak apa sih, menggigil gitu orangnya. Kayak begini tapi gitu. Oke. Ya, terus abis itu, nah ternyata bukan gue doang yang ngerasain itu. Jadi si Santi itu temen gue juga ngerasain. Sampai dibilang, "Yan lu kenapa?" "Gue nggak tahu nih," katanya. "Badan gue menggigil banget ya," kata dia. "Wah, perasaan lu tadi jalan nggak apa-apa." "Iya makanya setelah di rest area badan gue nggak tahu kenapa menggigil." "Ya udah lu tidur, bawa tidur." Ya, dikecilin dah AC-nya kan. Suami itu nggak tahu karena suaminya tidur. Oh, tidur. Istirahat. Sekitar jam 1 jam 2 nyampe lah di Purwokerto. Oke. Di tempat saudaranya. Istirahat karena besoknya kan ada haul kan. Oke. Istirahat dulu. Nah, udah istirahat itu pengen subuh itu udah beda lah. Karena kan gue kan Beda gimana tuh? udah gimana sih,
namanya orang tuh kayak bengong gitu, kayak orang kesambet. Ini yang bengong siapa nih? Si Anti itu saudara. Yang saudara Yanti. Iya, bukan gua. Oke, siap. Karena kan di situ gua lagi ngopi Oke, lu lagi ngopi. sama suaminya si Alek. Ya, gua lagi ngopi, tiba-tiba di depan nih, depan teras. Tiba-tiba Santi itu manggil keluar, lari, manggil suami. Ya, apa? Itu si Yanti, kenapa si Yanti gitu? Bengong dari tadi, dipanggil nggak nyautin. Ya lari dong gua ke belakang. Oke. Gua lari ke belakang, ke kamarnya gitu kan. Dia bilang, Yan, lu kenapa Yan istighfar Yan. Yan istighfar. Nah, tiba-tiba langsung di matanya melotot. Teng gini. Gimana sih kalau mata muter gitu? Oke. Iya, kalau mata muter, serem dah. Gua juga ngeliatnya, anjir, gua bilang, merinding gua nih. Gua bilang, serem amat anjing. Terus kayak tawa, ketawa kuntilanak lu. Gitu matanya gini-gini. Wah, gua bilang, gua jadi merinding nih cerita lagi tuh. Nah, setelah itu tuh, gua nggak tahu dah ngomong bahasa Jawa. Terus kata dia, kunaon apa? Ngapain kesini gitu? Kunaon Sunda dong? Iya, salah. Nggak, maksudnya kayak kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, ngapain kamu kesini? Gitu. Oke. Udah nggak ada, baru pada datang gitu. Ngapain kamu kesini? Gue nggak tahu ya. Marah ceritanya. Iya, nggak ngerti dah. Mungkin sebelumnya tuh emang mereka nggak pulang. Gimana lah, gue nggak ngerti. Oke. Karena kan itu gue juga nggak mau memperkeruh kan, atau namanya gue nggak tahu. Takutnya gue salah persepsi kan. Oke. Cuma dibilang, ngapain kamu kesini? Udah nggak ada, baru pada kesini. Buat apa kata dia? Sampai, lu sadar Yanti sadar, sampai digitu-gituin kan. Akhirnya ada saudaranya itu keluar ke tempat orang yang bisa lah, terus udah nggak apa-apa katanya, cuma kayak kemasukan itu aja, dia cuma kayak nyesel kenapa udah nggak ada, kalian baru datang gitu. Ya dari situ kan ya udahlah, besoknya sebelum haul itu nyekar. Nyekar ke makam neneknya atau buyutnya, gue nggak ngerti juga kan. Nyekar, setelah nyekar tuh udah dia pulih nih. Udah pulih itu kayak apa ya? Udah normal lah gitu. Terus ditanyain juga sama si Santi, anjir lu bikin ngeri aja lu, kata si temen gue itu ke saudaranya. Ngeri kenapa sih, kata Yanti. Udah lupain kata si Alek itu suami. Udah lupain, orang pengen liburan katanya. Nah malam itu baru tuh haul ya kan. Haul, dia kesurupan lagi. Pas malam tuh. Cuma ngomongnya itu kesurupannya agak lama sih. Cuma gue nggak tahu dah ngomong apa, ngomong bahasa Jawa kan. Gue juga nggak mau tahu banyak lah, karena kan itu kan pribadi dia kan. Gue takutnya salah aja gitu. Haul, kesurupan, tadinya tuh sama si Alek itu udahlah cancel aja jalan-jalannya. Cuma kata si Santi ini, jangan di cancel, kan niat awal kita mau jalan-jalan katanya. Cuma dengan kondisi Yanti gitu, masa si Santi tega gitu, temen gue tega, masih pengen jalan-jalan. Kan ini nggak apa-apa kata dia. Terus kata saudaranya, udah kalau emang kamu mau jalan-jalan nggak apa-apa, ini cuma ya biasalah kata dia. Terus bener nggak apa-apa ya. Terus jam berapa besok paginya tuh si Yanti emang udah seger lagi. Paginya seger lagi, ditanya, Yan lu serius nggak apa-apa? Nggak apa-apa kata dia. Benar, lanjut gak nih kita jalan-jalan kata dia. Kata Alek, lanjut dong katanya, gue belum pernah nih ke Malang. Kata si Yanti itu, dia juga pengen lagi ke Malang. Benar lu, nggak apa-apa, yakin? Sampai benar-benar dipastiin banget, yakin gue udah nggak apa-apa. Ya udah, kita jalan-jalan lagi. Sorenya jalan-jalan lagi nih. Gua tuh tetap gue yang bawa kan. Gue yang bawa karena kan pas itu
si Alek itu suami temen gue itu lagi nggak enak badan juga kan. Oke. Habis ngalamin itu karena kan emang kurang tidur tuh. Karena ya semalaman itu banyak lah gangguan dari itu dari si Yanti itu kan. Akhirnya dia juga nanya gue, lu bener Mal kuat gak, kata dia. Bahwa ya udah kuat. Terus gue bilang, bang tapi gue nggak tahu nih bang jalurnya, gue bilang gitu kan, karena emang gue masih belum begitu pengalaman untuk keluar kota gitu kan. Terus kata dia, yaudah kalau gue tidur lu ikutin pelang aja arah ke Wonosobo katanya. Oh ya udah, gue jalan ke Wonosobo. Nah gue kan ikutin pelang ya. Oke. Ya. Belok nih, belok, belok, ternyata gue salah. Itu jalur alternatif. Oh, Gua bilang jalan yang ini ya? Bukan jalan utama, itu jalan alternatif. Gue jalan, gue kan gak enak ya, namanya. Ini posisinya malam apa siang? Malam. Oh, malam posisinya. Nah, gue kan gak enak ya, karena si Alek itu baru tidur kan. Kalau gue bangunin lagi, gue gak enak mau nanya, bang ini bener gak? Niat gue pun nanya kayak gitu. Cuma kan, wah gue gak enak, udahlah gue jalan aja terus lah. Cuma kok jalan kok makin lama makin sepi gitu. Kayak satu jalur doang. Kayak lu doang gitu lewat di situ? Iya, kayak gue doang lewat situ, kok sepi ya? Anjrit gue bilang. Tapi gue belum bangun si Alek. Nah sampai akhirnya si Alek sadar, kayak bangun gitu. Tek, dia nengok-nengok. Mal, lu mau kemana, kata dia? Baru ngeh dia? Enggak, dia nengok-nengok gitu. Tek, tek. Mal, lu mau kemana? Terus gue bilang, ya gue ngikutin pelang, gue bilang gitu. Oke. Anjir, lu serius ngikutin pelang, kata dia. Ya bener, gue ngikutin pelang jalur Wonosobo, gue bilang gitu kan. Yakin lu? Ini nggak ada jalur ini nih. Gue bilang, yakin, gue bilang. Masa iya gue nggak yakin, gue bilang. Orang di situ pelangnya Wonosobo ke kanan, ya udah gue belok kanan. Wah, salah nih gue, kata dia. Lu baru belok apa dari tadi, kata dia. Dari tadi sih. Lu kenapa nggak bangunin gue? Ya gue nggak enak lah bang, gue bilang gitu. Lu baru tidur. Nah terus? Gue udah bilang. Nah setelah itu kan gue nggak enak ya bangunin. Gue bilang gitu, gue nggak enak lah bang, karena lu kan baru tidur, gue bilang. Terus bangun juga tuh saudaranya, ya sama istrinya. Kenapa sih? Karena kan gue kan sama dia kan kayak berdebat. Ya gue nggak enak gitu. Jadi dia kebangun terus. Kenapa sih? Kagak, ini si Jamal nih salah jalan nih, katanya. Ya udah muter aja, kata si Santi itu temen gue. Muter aja mau. Ya udah muter terus. Tapi kata si Alek, udah terus aja terus nggak usah muter jauh lagi, katanya. Udah tanggung, udah bablas aja. Udah muter aja. Waktu itu nggak ada feeling gitu loh? Nggak ada ya, kan gue udah bilang, gue emang belum pengalaman buat keluar kota. Jadi udah berdebat tuh si Anti, si Santi temen gue itu sama suaminya. Ya kalau misalnya kesasar ya puter balik lah, jangan diterusin makin jauh. Ya justru kalau muter balik lagi jauh lagi, kata si Alek. Ya udahlah terserah, kata si Santi itu temen gue. Udah malah lurus aja, ikutin aja jalan sampai ketemu ujungnya, katanya. Anjir, gue bawa mobil, gue bilang gemeteran juga kan. Kok nggak ada pohon-pohon apa sih? Nggak ada orang. Iya. Bukan nggak ada orang lagi, kendaraan aja nggak ada yang lewat. Orang dibilang jalan kayak sejalan gitu, udah gitu kanan kiri kayak hutan sebelantara. Iya, gue bilang anjir nih. Gue bilang, gue jalan mana ya? Gue di jalan kayak gitu, kayak ngomong sendiri, anjing gue di jalan mana ya gue. Gue bisa kesasar, tapi kayak gue bener nih jalan nih, orang gue ngeliat bener pelang Wonosobo kok ya kan. Tadi gue dibilang pelang Wonosobo, udah ikutin aja pelang Wonosobo. Ya gue bener lah, gue bilang. Tapi itu gue bukan ngomong sama si Alek itu ya, jadi gue ngedumel sendiri dalam hati gue. Anjir, nah tiba-tiba tuh ban kempes loh. Anjing gak tuh? Kempes di mana? Tengah hutan apa di mana itu? Iya, di tengah hutan. Gila, gue bilang kempes, duduk. Wah, kenapa nih? Wah, apa sudah kita bilang. Terus kata siapa namanya? Kata si Alek, makanya tadi kalau misalnya udah begini kan udah pirasan gak enak. Ngapain diterusin, katanya. Udah tuh main debat udah.
Akhirnya kata si Yudi, adanya itu kan, ya udah ngapain berdebat kata dia. Ya udah terlanjur mau diapain? Mendingan udah diganti. Diganti kan, tes hujan gede. Ya mau nggak mau kan mendeduh kan di situ. Gak mungkin gue basah-basahan. Oke. Akhirnya masuk pada ke dalam, udah nggak jalan tuh. Jadi emang mobil minggir, nyalain AC, udah nunggu dulu situ. Nunggu situ sampai akhirnya nih pada ketiduran semua, saking capek kan. Ketiduran, dibangunin sama warga pagi-paginya. Pagi-pagi. Ya pas sholat subuhnya gitu. Oke. Posisinya udah rame tuh pagi-pagi. Daerah situ. Habis sholat subuh gimana sih? Ada warga lewat gitu. Kayak pohon-pohon karet gitu. Oh. Jadi kayak petani gitu. Dibangunin. Diketok-ketok, bangun kan. Tek. Kata dia. Pas kok bisa sampai sini katanya. Wah, gue bilang, lu tahu gak? Pas itu bukan jalan aspal lagi. Jalan apa? Kayak masuk hutan. Lu di tengah hutan. Anjir dia lu. Bukan di jalan lagi. Anjir. Gila. Tengah hutan, men. Gue bilang, anjir, kok bisa kesini? Oh, berarti mau lu bapak-bapak itu mau ke kebun apa gimana? Iya. Kayak orang gimana sih kalau orang kampung kan habis subuh itu kan udah banyak yang keluar beraktivitas ke kebun gitu ya? atau ke sawahnya gitu. Oke. Nah itu bener-bener gue tuh ada di tengah-tengah tengah hutan. Iya, ya kayak orang-orang lu pernah dengar lah kayak misalnya bis tuh yang masuk ke hutan kayak gitu, kayak dibawa-bawa setan kesasar gitu. Anjir gak? Gue merinding gue. Serem ya? Ya gue sih bukan serem lagi. Iya. Itu pengalaman yang menurut gue tuh ya nggak bisa gue lupain sih. Tapi pas lu dibangunin yang penumpang lu 3 ini bangun nggak? Bangun. Kaget juga nih mereka bertiga. Iya. Udah di situ berdebat. Makanya lain kali tuh kata si Alek, makanya lain kali kalau udah kejadian gak enak udah nggak usah dilanjutin gitu. Pada ngeyel sih, pada minta lanjut. Ya gue diam aja, gue kan nggak ada keperluan di situ kan. Jadi gue emang sok aja sih dalam hati gue, kenapa gue bisa sasar gini gitu. Bapak-bapak tadi gimana? Ya udah, akhirnya sama dia, udah bang turun dulu. Nah itu mobil ditinggal, gua dibawa ke rumahnya. Itu juga rumahnya jauh, kurang lebih ada 3-5 kiloan lah dari situ. Jauh dong ya? Iya, terus dikasih suguhin lah di teh. Udah bang tenangin dulu katanya. Udah nggak usah berdebat, nggak usah ini. Udah di sini nggak ada yang salah katanya. Cuma emang apa namanya ya kurang fokus aja makanya masuk dibawa ke inian, ke alam yang nggak sadar kan. Oke. Anjir gue bilang tanya lah, emang Pak maaf Pak saya mau nanya, emang begitu sering Pak, gue bilang gitu kejadian begini? Ya nggak sering tapi ada beberapa juga yang kayak gini gitu. Oke. Ya kata orang situ kemungkinan kurang konsentrasi ya kan, atau nggak tahu medan. Oke. Jadi kayak dibawa lah ke tempat tersesat. Anjir kan gue merinding banget gue bilang di situ. Sampai gue ya gimana sih? Shock lah. Gimana sih kalau lu shock? Kaget. Gue kagetnya. Iya kan orang malam-malam hutan gitu. Nah, lu tahunya yang lebih anehnya lagi, di malam itu kan ban gue kan bocor ya. Iya kan? Terus gue mau ganti. Karena hujan nggak jadi dong gue masuk. Lu tau gak pagi-pagi? Ban gue kagak apa-apa. Bocor kagak? Anjir. Pas pagi, kok ban gak apa-apa? Orang nih, gua, si Alek itu, si Santi sama Yanti sama adiknya itu kan berlima, nyaksiin itu ban bocor. Udah ganti, kalau si Adi itu, udah ganti. Ngapain pada berdebat katanya? Percuma berdebat nggak bakal bisa jalan, gua bilang kalau nggak diganti. Ya udah, gua mau ganti. Orang dongkrak udah turun, tiba-tiba hujan, akhirnya nggak jadi pada masuk. Tapi dongkraknya tetap ada. Cuman yang lu ingat waktu malam itu posisi di aspal apa di tanah? Di jalan sepetak. Bukan jalan sepetak, jadi muat bener-bener satu mobil. Oke. Anjir, gue bilang, wah dari situ tuh sebenarnya rada kapuk tuh. Rada gue udah nggak aduh anjir.
ternyata jalur ini serem juga ya, maksudnya jalur luar kota nggak seenak apa yang gue bayangkan gitu. Pikiran jalur luar kota ya enak aja gitu, jalan keluar kota ya kan. Ternyata anjrit ekstrim, gue bilang itu benar-benar kejadian yang gue alamin epic banget sih itu. Pengalaman yang paling serem ya. Yang sampai sekarang tuh gue nggak bakal lupain anjing. Gue kalau di posisi itu mungkin gue nggak habis pikir. Ya, lu pasti teriak pasti teriak. Bisa jadi lu nggak nangis gue itu pasti. Gue nggak berani. Dia kelihatan ya kan? Kalau kayak gitu kelihatan. Nah, gue tuh udah dari situ kan, ya udah dah. Akhirnya, tapi jalur itu masih bisa dilalui sama mobil sama motor. Cuma jalannya itu bukan jalan aspal. Cuma jalannya juga nggak jalan lurus yang bisa dilaluin gitu. Jadi kayak belok. Jadi kayak gimana sih? Jalan hutan yang ada garis pernah dilaluin mobil juga. Bukan jalan aspal. Bukan. Jadi emang abis itu udah parkirin dulu, udah ikut saya ke rumah aja dulu gitu. Disuguhin tuh sama yang orang situ. Disuguhin tuh, ntar nanti bentar lagi aja katanya. Tenangin dulu. Tenangin. Udah banyak-banyak istighfar katanya. Udah nggak usah main salah-salahan, di sini nggak ada yang salah katanya. Iya Pak. Oh, gue juga disempet nggak enak juga kan, karena gue yang nyasarin. Akhirnya gue ditegur. Mal, lain kali kalau misalnya emang lu bener bingung, lu langsung bangunin gua, kata dia. Kalau misalnya lu begini, ya akhirnya kayak gini katanya. Ya udah bang, sorry bang, gue bilang gitu kan. Karena kan gua kan emang nggak enak kan, dia baru tidur ya. Belum lama lah, ya mungkin baru pulas, masa gue bangunin nggak enak. Apalagi dia udah kasih wanti gitu, kalau misalnya udah ikutin aja, baca pelang aja, ikutin aja arah Wonosobo. Oh ya udah. Ntar dari situ kalau udah ini, lu bangunin gua aja kalau udah sampai Wonosobo, kata dia kan gitu. Akhirnya ya udah, setelah itu udah balik lagi, tapi nggak balik rumah, balik lagi ke Cilacap, ke Purwokerto. Oh, balik lagi tuh. Lu nggak jadi ngelanjutin perjalanan? Nggak jadi, balik lagi. Paginya setelah minum teh itu dari keluarga situ, ya udah balik lagi aja, nggak usah dilanjutin, takutnya ntar malah kemana-mana. Udah ya balik, baca istighfar, balik ke Purwokerto, cerita tuh sama saudaranya. Ya berarti emang gak diizinin buat liburan. Soalnya mungkin dari yang kesurupan itu yang kemarin itu yang katanya, kamu ngapain baru pada datang, udah nggak ada baru datang. Ya mungkin dia nggak terima kesel. Lu kesini cuma buat jalan-jalan doang. Bukan itu persepsi gue ya, cuma gue nggak tahu lah. Itu persepsi gue aja. Akhirnya ya udah balik lagi ke Purwokerto gitu. Cuma bermalam lagi di situ, ya emang udah nggak terjadi apa-apa. Biasa bermalam, besok paginya udah putusin buat balik lagi ke Jakarta. Akhirnya liburan itu ya udah nggak jadi liburannya. Liburannya ya liburannya ya di hutan itu. Iya, kacau kan. Anjir. Kacau emang. Itu udah buat gue epic banget sih, yang gue nggak bisa ngelupain. Wajar sih. Gue ya dengarnya sampai merinding kan. Bukan merinding lagi. Gila. Orang gue aja sampai shock, sampai emang gue nggak mau keluar kota lagi. Lu mau keringetan panas, jancu. Gue boleh minum nggak? Haus nih, dari tadi nggak ditawarin. Untuk nih, yang abis Bang Jamal ceritain tadi tentang pengalaman horor Bang Jamal, ada nggak kira-kira pesan yang mau disampaikan kepada penonton setia Epic Mystery? Ada sih. Buat pesannya sih ada 3 poin. Untuk yang pertama tuh, untuk yang pertama di perjalanan nih, kalau lu capek, ya lu istirahat lah. Benar. Lebih ke fokus aja sih di jalan itu. Nah terus yang kedua, kalau gua dengar pas dari kesurupan itu, gua ambil poinnya sih banyak-banyak bersilaturahmi lah sama saudara ya. Karena kan dari gimana pun juga kan silaturahmi itu kan mempererat
menyatukan gitu kan. Oke. Nah terus untuk poin yang ketiga, kalau emang lu mau perpergian dan salah satu ada perasaan yang kurang enak atau di hati ngeganjel gitu, mendingan sih dibatalin aja atau betul. nyari hari atau tanggal berikutnya gitu. Karena Kalau kurang ini ya. iya, karena udah pasti tuh udah bakalan ada hal-hal yang pasti ngeganjel. Ya gue nggak tahu dah ganjel apa. Betul. Itu sih saran-saran poin dari Saran dari cerita Bang Jamal gue. ya. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa di subscribe. Dan komen sebanyak-banyaknya. Gua Algi, Dan gue Jamal. pamit. Salam error, epic horror.